Nah, balik lagi sama gua di channel Budi Supriyadi. Kali ini gue mau bahas Curug Walet. Tapi belum buat teman-teman yang belum pernah nonton Curug Walet, lo bisa tonton di sini atau klik di bawah. Nah, gue mau cerita Curug Walet sama orang yang pernah ke Curug Walet. Nah, silakan bisa datang sini. Silakan duduk nih. Tempat. Nah, jadi lagi itu gue waktu tanggal 16 Februari 2019 kita pernah ke Curug Walet ya. Ya, betul. Ini istri gue. Ini istrinya Budi. Jadi gue dulu pernah ke Curug Walet. Kemana lagi, Pi? Ke Curug Tengah Puraseda. Curug Tengah Puraseda, ke Curug Putri Pelangi. Putri Pelangi, sama ke Curug Curug Ciampea. Curug Ciampea. Nah, waktu itu gue belum ada si dia nih si belum Senja. ada Senja. Jadi waktu itu kita masuk harga tiket jalur 10.000. Terus per orang 10.000. Sama parkir 5.000. Nah, sekarang sih menurut info yang gue dapet nih, Pi, kalau mau ke Curug Walet lagi itu masuknya 15.000 sampai 20.000. Nah, tiket jalurnya itu 9.000. Nah, waktu itu gua ke Cipare sih masuk tiket jalur 9.000 per orang. Nah, kalau ke sono lagi sih harganya segitu. Udah lumayan naik ya dari Nah, kita sebelumnya. jadi waktu itu bisa sedikit menurut Pipi gimana nih soal Curug Walet yang waktu itu kita samperin? Sebenarnya sih bagus, menantang nih buat yang emang suka tantangan. Cuma memang jalurnya kayak belum apa sih, masih agak sulit ya. ya Karena jalurnya masih agak sulit. Karena kayak susur sungai gitu. Kebetulan pas waktu kita kesana itu musim hujan. Terus apalagi ya, kita nggak sempat mandi juga. Nah, nggak sempat mandi karena emang di Curug Waletnya sendiri sih sama si Ayandi dilarang buat mandi. Entah mungkin karena kedalamannya atau karena hal lain, kita juga nggak tahu. Jadi ke Curug Walet itu kita udah hampir 1 tahun lebih ya. Februari 2019 hampir 1 tahun lebih. Terus waktu itu sih yang lagi rame Curug Kiara ya. Pas banget kita ke sana tuh yang lagi rame tuh Curug Kiara. Cuman kita lebih milih ke Curug Walet karena emang jarang disinggahi, belum pernah ada yang review. Kan sayang juga, padahal curugnya memang bagus. Iya, curugnya memang bagus. Terus kenapa yang dinamain Curug Walet? Karena banyak waletnya, kata sarang walet curugnya itu ya, kata Ayandi. Jadi itu tuh untuk lokasi di Pamijahan. Lu bisa ikutin Google Maps aja. Ya benar, ikutin Google Maps aja. Nah, terus kesannya gimana, Pi, kalau menurut Pipi selama ikut gua ke Curug? Dari Curug Walet, curug yang pernah didatengin, paling bagus, paling yang kurang bagus yang mana? Paling bagus itu menurut gue Curug Ciampea, karena nggak terlalu dalam. Jadi kalau buat yang nggak bisa berenang kayak gue nih, ya bisa lah buat mandi. Nah kalau tapi buat menantang tuh Curug Walet. Nah yang menurut gue yang kurang bagus itu ya Curug Putri Pelangi, karena itu sih udah kayak tempatnya kayak udah nggak terurus. Tapi memang ada yang ngurus, cuman kayak udah nggak terurus, kayak tempat ganti udah kotor. Pokoknya ya yang bagus Curug Ciampea, yang kurang menurut gua Putri Pelangi. Tapi buat teman-teman yang belum pernah nonton curug-curug yang tadi disebutin, Curug Ciampea, Curug Putri Pelangi, Curug Walet, dan Curug Tengah Puraseda, lu bisa nonton, linknya ada di bawah, atau lu kepoin aja channel gua. Betul. Nah kalau Curug Tengah Puraseda itu lumayan ya, agak jauh ya ke arah Puraseda.
Terus kalau Curug Putri Pelangi mungkin tadi kata Pipi belum bagus karena gua di 2017 itu pernah kesana juga tapi masuk di jalur yang lain. Sekarang pas gua kesana lagi dari masuk desa yang berbeda itu emang udah ditata rapi sih, kurang bagus ya emang. Tapi kalau Curug Ciampea emang enak, cuman harga tiketnya kebetulan kita mahal ya. Iya, mahal. Kita 20.000 atau 22 ya? 22.000. Nah, 22.000. 15.000 masuknya apa 5.000 bayar apanya gitu dah lupa Kalau gua. nggak salah 5.000 bayar parkir dah itu. 5.000 parkir terus 2.000 buat apa gitu ya. Jadi di Curug kita balik lagi ya. Kita balik lagi kita ke Curug Walet. Nah, Curug Walet itu ada Curug Payung. Lu bisa lihat juga fotonya di sini nih. Terus waktu kita kesana sih emang bener debit air keras ya. Jadi kita ngeri banget ya, cuman berdua ditemenin sama Ayandi ya. Jadi kita bertiga. Bertiga. Sama Ayandi. Ayandi itu yang pengelola Curug Walet. Nah, kondisi habis hujan dan musim hujan. Yang kita takutkan itu ada air bah datang. Karena posisinya kita nurun dulu, terus susur sungai di tengah-tengah. Nah, Curug Waletnya itu adanya di atas, jadi kita mesti naik lagi. Nah, jalanannya ya cuman kayak jembatan seadanya dari kayu. Namanya musim hujan, kayu, batu itu kan licin ya karena banyak lumut. Ya itu resikonya kayak gitu. Kalau udah nyampe curugnya sih kayak udah terbayar, cuman emang kata Ayandi nggak bisa mandi. Iya, di situ juga ada larangan tidak boleh mandi. Nah, kebetulan kita kesana bertiga, pulangnya juga hujan-hujanan. Lu bisa lihat deh videonya. Gua itu 1 tahun yang lalu, sekarang videonya udah lumayan kok yang nonton. Terus apalagi ya yang bisa diceritain ya? Harus ini sih ya, persiapan bawa makanan karena di sana nggak ada tukang jualan. Benar. Nggak ada tukang jualan dan harus bawa kantong plastik juga tuh biar sisa-sisa makanan atau kopi dibawa pulang lagi, jangan sampai mengotori tempat curug itu. Karena di sana banyak monyet juga, jadi yang suka ngambilin sampah-sampah. Karena kebanyakan pengunjung itu cuma bawa makanannya aja tapi lupa dibawa pulang sampahnya. Kan jadi harusnya jadi bersih, jadi agak kotor karena sampah-sampah bekas pengunjung curug. Ya intinya sih kalau itu bener juga. Cuman sebenarnya di tempat curug mana juga harus bawa sampah balik lagi sih, tapi tergantung juga pengelolanya ya. Ya kita harus sama-sama juga sih kalau kemanapun tempatnya harus pengelolanya harus lebih cepat membersihkan, kitanya juga harus buang sampahnya pada tempatnya. Kadang karena susah sih kalau tempat wisata itu pasti banyak sampah. Pokoknya alam yang udah dijelajahi sama manusia udah nggak mungkin kalau tidak ada sampah gitu sih kalau menurut gua ya. Iya, cuman kan kalau tempat apa sih wisata alam terbuka kayak curug itu kan jarang memang disediakan tempat sampah. Jadi kita sebagai pengunjung ya harus sadar diri. Bawa makanan, bawa minuman, kalau habis makan atau minum ya dibawa pulang lagi sampahnya. Karena kan ya buat kita juga kalau tempat itu jadi bersih. Jadi kayaknya gitu aja kali ya. Ya gitu aja. Ada lagi nggak tambahan? Tambahannya harus safety sih tetap, karena kita kan nggak tahu ya keadaan sama kondisi cuaca pas kita ke sana. Jadi harus safety, kayak peralatan tuh harus serba bawa. Kalau misalnya ya punya yang sepatu khusus untuk ke alam, ya pakai sepatu untuk ke alam. Gitu tuh, dengerin tuh Ransel yang kata ibu-ibu nih, kata ibu-ibu yang nggak pernah ke alam, jarang jalan ke alam. Susur sungai itu karena kayak susur sungai kan berarti basah-basahan. Nah, sedia deh tuh celana yang misalnya memang buat lebih enteng lah kalau kena air, nggak berat. Jangan pakai celana jeans. Ya biasa kan pakai celana training atau mungkin legging ya gitu. Terus apa namanya, ransel yang
anti air, karena kan kalau hujan atau masuk air gitu kan, jadi bebawaan yang kita bawa juga nggak bakal kebasahan di dalamnya. Karena pas kita kesana kehujanan tuh ngerasa banget, terus masuk air kan, udah pas dibuka semuanya di dalam basah. Ya udah sih, paling video gua kali ini gitu aja sih, cerita tentang Curug Walet. Buat pokoknya teman-teman pantengin terus channel gua, bakalan ada video-video terbaru serial Curug atau bendungan-bendungan yang lain, terutama di Bogor dulu sih. Ya. Nah, tak dulu deh. Jadi pokoknya segitu aja video gua kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Gimana coba lihat.